Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nurse Kristiana Priscilia Sarayar Eskop MKes. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon dan saat ini saya merupakan salah seorang peserta pelatihan pekerti gelombang yang ketiga tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang boleh berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pada saat ini saya akan melaksanakan real teaching dengan skenario pembelajaran pertemuan yang kedua untuk mata kuliah komunikasi keperawatan dengan membawakan materi komunikasi terapeutik. Stikers Bethesda Tomohon, terampil, disiplin, dan beriman. Siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan mulaikan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Nurse mau panggil absen. Untuk namanya disebutkan, silakan angkat tangan. Yang pertama, Gloria, Veronica, Melania, Ulandea, Adolfina, Natalia, Gita, Nendis, Marsyanda, Novia. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini dengan topik yang bisa kalian baca di depan, komunikasi terapeutik, Nurse ingin sedikit mereview tentang materi yang telah kita dapatkan pada minggu yang lalu tentang komunikasi. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ayo, angkat tangan. Ya, Nendis. Komunikasi itu penyampaian pesan, penjelasan, dan boleh jadi interaksi dari penerima dengan pengirim pesan. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang bisa menjawab materi minggu yang lalu? Apa itu komunikasi? Dalam satu kata? Pemberi pesan. Oke, pemberi pesan. Jadi baguslah kalian masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu tentang komunikasi, di mana komunikasi merupakan proses pemberian informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan adanya pesan itu tersendiri. Dan dalam berkomunikasi tentunya kita banyak kali mengalami yang namanya hambatan. Masih ingat hambatan komunikasi apa-apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, materi minggu yang lalu. Angkat tangan. Oh, Melani lagi. Hambatan ada dua. Yang pertama hambatan internal dari pemberi dan penerima. Yang kedua hambatan eksternal di mana terdapat perbedaan bahasa dan juga perbedaan budaya. Terima kasih Melani. Kemudian betul sekali apa yang telah kalian katakan tadi. Semoga materi itu bisa berdampak baik untuk kita semua. Kemudian kita akan masuk dalam materi pada hari ini tentang komunikasi terapeutik. Namun sebelum kita membahas tentang komunikasi terapeutik ini, ada beberapa hal yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam pelayanan kesehatan, kemudian mampu menjelaskan definisi komunikasi terapeutik, mampu menentukan tahapan komunikasi terapeutik, dan mampu menganalisis hambatan komunikasi terapeutik dan strategi penyelesaiannya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini merupakan skenario pembelajaran kita pada hari ini yang terdiri dari pendahuluan, kemudian ada penjelasan materi, diskusi, dan kemudian ada penutup dengan jumlah 100 menit. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Nurse akan sedikit menggali tentang kemampuan awal kalian tentang komunikasi. Baik,
Siapkan handphonenya masing-masing. Di sini akan ada kuisis seperti yang biasanya kita lakukan di awal perkuliahan kita. Sebentar, masih loading. Kita menunggu, mungkin ada gangguan jaringan. Siapkan handphone kalian masing-masing. Ya, ini dia sudah muncul. joinmyquizzes.com dengan kode 941678. joinmyquizzes.com, kemudian dengan kode 941678. Sudah join? Bisa join? Kita akan mulai sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan mengerjakan. Ya, Nendis ada di peringkat pertama, disusul Wulan. Ayo, Melani. Ada juga Natalia. Ya, Melani menyusul. Nendis masih ada di peringkat pertama. Ya, dikerjakan sendiri untuk menilai kemampuan kalian. Tidak apa-apa kalau masih salah, karena kita belum membahas tentang materi ini.
Oke, sudah selesai? Ya, peringkat 1, Nendis. Peringkat 2, Natalia. Dan peringkat yang ketiga, Ulan. Ya, selamat. Oke, jadi untuk pemahaman kalian tentang komunikasi terapeutik khususnya, ternyata ada di rentang 48%. Tidak mengapa, karena kita baru akan memulai. Pasti kalian sudah banyak kali mendengar tentang komunikasi terapeutik ini. Atau mungkin juga kalian sudah pernah melaksanakannya, namun belum mengetahui tentang pengertiannya. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu komunikasi terapeutik. Ada yang sudah bisa menjawab apa itu komunikasi terapeutik? Siapa yang mau menjawab? Ayo, Gloria Jo. Gloria, apa itu komunikasi terapeutik menurut versi Gloria? Tidak apa-apa kalau salah. Belum belajar. Komunikasi terapeutik itu antara perawat dan pasien. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Gloria, bahwa komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien. Nah, kenapa terjadi pada perawat dan pasien? Karena komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang profesional. Kenapa disebut profesional? Seperti yang Gloria katakan tadi, karena komunikasi ini dilaksanakan oleh seorang yang profesional, diantaranya perawat, dokter, ataupun tenaga kesehatan yang lain. Makanya dia disebut dengan komunikasi yang profesional. Nah, komunikasi profesional ini memiliki tujuan. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan atau ide. Kalau komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang memiliki tujuan itu untuk apa ini? Ya, jelas sekali bahwa komunikasi terapeutik ini dilakukan oleh tenaga yang profesional, dalam hal ini tenaga kesehatan, dengan tujuan untuk penyembuhan dan peningkatan derajat kesehatan. Jadi tujuannya memang untuk menyembuhkan ataupun meningkatkan derajat kesehatan melalui pendidikan kesehatan. Nah, bagaimana kira-kira kalau seorang perawat atau tenaga kesehatan itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Nah, ini ada sebuah video, ya. Okay, I'm ready. Hi, by the way, yeah, you're dying tomorrow. Oh, I'm sorry. Oke, ulangi ya. Nanti diperhatikan baik-baik. Mungkin tadi belum kelihatan maksud dan tujuannya. Should I tell him? Yeah, I have to tell him. I don't know how to tell him. Let me practice real quick. Yeah, I'm sorry to inform you, but yeah, you have these symptoms and you're gonna die in a couple of days. I'm sorry to inform. Okay, I'm ready. Hi, by the way, yeah, you're dying tomorrow. Oh, I'm sorry. Oke, jadi video ini ambil dari YouTube ya,
dari konten yang dibuat oleh ini namanya Arif. Ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia membuat konten tentang seorang perawat yang tidak tahu harus berkata apa ketika mau menyampaikan kondisi pasien tersebut. Dia sudah melakukan latihan, tapi karena dia gugup, akhirnya ketika dia berada bersama dengan pasien, dia melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, poin pentingnya di sini, Nas ingin bertanya, kira-kira yang dia katakan itu betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Ada? Hah? Yang dia katakan betul atau salah? Salah. Ada yang betul, ada yang sependapat? Mana yang bilang salah, mana yang bilang betul? Mana yang salah? Salah. Oh betul, salah semua ya, nggak ada yang betul. Kenapa salah? Coba orang relax. Jangan terlalu tegang ya. Santai, kelas ini santai. Nah, kenapa kalian mengatakan yang dia katakan itu salah? Ada yang bisa menjawab? Natalia, kenapa salah Natalia? Karena bisa terjadi kesalahpahaman. Bisa terjadi kesalahpahaman. Apalagi, coba ada yang bisa menjawab? Apa? Informasi yang diberikan tidak jelas. Informasi yang diberikan tidak jelas. Nah, Nas ingin menyampaikan di sini bahwa sebenarnya apa yang dia katakan itu betul karena kondisi pasien ini dalam keadaan terminal, toh. Kalau orang bilang DP bahasa mana ada bilang kurang mau tunggu-tunggu, toh. Itu dia katakan waktu dia praktis ya, waktu dia dia melakukan latihan, dia mengatakan bahwa kondisi pasien ini ya sudah dalam keadaan terminal. Namun pemilihan kata salah, teknik penyampaian salah. Betul dia tinggal menunggu waktunya dalam keadaan terminal, tapi bukan berarti juga dia mengatakan bahwa pasien ini mau mati besok, begitu. Iya toh? Nah, ketika seorang perawat itu mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk di dalamnya pemilihan kata, gerakan tubuh, gaya bahasa tubuh itu harus mendukung, harus menunjukkan adanya empati kepada pasien. Memang betul informasi itu akan kita sampaikan karena kita sebagai seorang perawat nantinya akan menghadapi kondisi seperti ini. Ada keadaan-keadaan di mana keadaan itu dapat menyakiti pasien kita. Misalnya pada perempuan, kalau dia didiagnosis misalnya ada kanker rahim, rahimnya harus diangkat, itu adalah kondisi-kondisi yang menyakitkan bagi pasien. Apalagi kalau dalam keadaan terminal seperti contoh video ini. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien tersebut tentang kondisinya agar benar-benar menjadi suatu komunikasi yang teraupetik, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi untuk menyembuhkan hatinya, perasaannya, stresnya, tekanannya. Makanya sebagai seorang perawat wajib dan mampu berkata-kata, berkomunikasi dengan baik. Ketika kita ke rumah sakit, ketika kita ke klinik, ketika kita ke puskesmas, kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pasien, dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam kepribadian. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah marah, ada yang
meledak-ledak, ada yang lemah lembut. Kita tidak bisa memilih pasien kita. Toh? Kita tidak bisa memilih pasien kita. Karena kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang perawat. Memiliki sumpah dan janji sebagai seorang perawat. Tidak bisa kita memilih pasien kita. Kita yang harus menyesuaikan. Nah, salah satunya menjadi dasar dalam kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, dalam hubungan pasien dan perawat itu terjadi hubungan yang namanya helping relationship. Apa itu helping relationship? Apa? Hubungan Saling menolong. Hubungan saling menolong. Betul sekali Novi ada bilang ini. Bahwa helping relationship ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saling mendukung, saling membantu, saling memberikan dorongan. Itulah yang terjadi atau terjalin antara perawat dan pasien. Saling menolong. Kenapa dikatakan pasien bisa menolong perawat? Karena apa kira-kira? Kalau perawat menolong pasien sudah biasa toh? Karena itu tugas kita. Nah, kalau dikatakan pasien juga membantu perawat, kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa pasien bisa membantu perawat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sofia. Pasien bisa menolong perawat? Bisa. Oke, Novia bilang kata bisa. Nah, ada yang lain? Kenapa ya? Pasien juga bisa menolong perawat. Karena kadangkala pasien menjadi sumber informasi. Ketika kita melaksanakan pengkajian, kalau pasiennya tidak kooperatif, kita tidak bisa melakukan tindakan keperawatan. Kalau tujuannya kita mau bantu pasien, pasien juga harus bisa membantu kita dalam memberikan informasi yang tepat, dengan jujur. Nah, itu harus dibina. Karena sekali lagi perawat tidak bisa memilih pasiennya. Dia tidak bisa mau pilih, mau tolong atau nyanda. Begitu. Nah, helper di sini adalah seorang perawat. Tapi juga memungkinkan pasien untuk membantu perawat dalam kesuksesan pengobatannya. Itu ada kolaborasi. Ketika kita bisa belajar bahwa dalam dunia keperawatan tidak bisa hanya perawat saja yang berusaha. Harus ada timbal balik dari pasiennya supaya terjadi keberhasilan dalam pelayanan kesehatan. Oke, ini merupakan tahap komunikasi terapeutik. Tahap komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama, tahap apa ini? Kenapa dikatakan pra-interaksi? Interaksi itu sudah terjadi interaksi. Pra itu sebelum. Nah, jadi tahap pra-interaksi ini merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Nah, apa tugas perawat? Kenapa ya komunikasi terapeutik ini dimulai dari tahap pra-interaksi? Karena sesungguhnya komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi yang terstruktur atau direncanakan. Berbeda dengan kita melakukan komunikasi sosial, komunikasi umum, berbeda kepada orang lain yang kita temui di dalam kelas, di luar kelas, ketika bertemu dengan dosen, ada calon,
komunikasi sosial, terjadi begitu saja tanpa rencana. Sementara untuk komunikasi terautik itu adalah bentuk komunikasi yang direncanakan. Karena kita sudah tahu kita akan berkomunikasi dengan siapa. Seperti ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan. Di tahap persiapan itu ada persiapan alat dan bahan. Kira-kira seperti ini dalam komunikasi. Ada tahap prainteraksi, di mana perawat mampu mengeksplorasi perasaannya, ketakutannya ketika membaca status pasien. Dia bukan dokter, dia perawat. Perawat bisa mempersiapkan diri. Pemilihan bahasa seperti apa yang akan dia gunakan. Seperti itu. Ketika beda orang berkomunikasi dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Semuanya orang bisa dapat di mana? Di dalam rekam medis. Di mana? Di dalam rekam medis pasien. Kita bisa lihat di situ. Nah, perawat bisa melaksanakan yang namanya persiapan di tahap apa? Prainteraksi. Tahap yang kedua adalah tahap perkenalan atau orientasi. Tahap orientasi ini merupakan tahap di mana perawat pertama kali bertemu dengan pasiennya. Ketika perawat pertama kali bertemu dengan pasiennya, dalam suatu konteks tahapan komunikasi ini, perawat bisa membina apa kira-kira? Saling percaya. Hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya ini harus dibina agar benar-benar dapat mendukung proses pemulihan tindakan keperawatan dari pasien tersebut. Jadi harus dibina di tahap apa? Orientasi. Membina hubungan saling percaya. Pertama kali bertemu ada salam, apalagi sapa, apalagi senyum, apalagi perkenalan. Harus ada perkenalan. Kenapa? Coba kita menjadi orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan lebih senang menerima bantuan dari orang yang kita kenal atau tidak kenal. Kenal atau tidak kenal? Kenal. Hubungan saling percaya tadi, kita akan percaya pada orang yang kita kenal. Seperti kalau orang mengajarkan anak, kalau om-om datang jangan ikut nih, gitu toh. Orang yang tidak dikenal dijauhi. Itu adalah didikan dari awal ketika kita masih kecil. Jadi kalau itu sudah di dalam otak kita sudah terekam. Kalau orang kenal itu tidak boleh diikuti seperti itu. Kalau orang kenal itu harus dijauhi. Nah, perawat harus mampu memperkenalkan dirinya agar pasien ini dapat mengenal perawat ini dan mampu percaya kepada dia. Kadang-kala orang tidak bisa mempercayai orang yang tidak kita kenal. Ketika pasien mampu memperkenalkan dirinya, perawat walaupun sudah kenal kepada pasiennya harus juga melaksanakan validasi. Kenapa melaksanakan validasi? Ada yang bisa menjawab? Supaya apa? Supaya apa? Ada Ulfina. Supaya
Supaya tidak terjadi kesalahan. Oke. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan pengobatan. Yang kita maksudkan pasien A. Ketika pasien A ke toilet misalnya, tuh yang tidur di situ adalah istrinya atau suaminya. Kita langsung datang-datang, "Shalom, selamat sore Bapak." Padahal pasiennya ibu. Tuh, salah. Datang-datang sampai. Datang-datang nggak cross check dulu. Jadi ketika kita mampu berkenalan, kita juga harus mampu mengenali pasien kita. Walaupun kita sudah tahu karena komunikasi ini terencana tuh tadi orang sudah bahas. Orang sudah tahu orang mau pergi ke pasien siapa. Ketika orang sampai di dalam ruangan, maka kita pun akan mampu melaksanakan validasi kepada pasien tersebut apakah benar ini pasien yang dia tuju. Seperti yang Adolfina katakan tadi, untuk mencegah adanya kesalahan tujuan pengobatan. Jadi itu adalah tujuan dari fase orientasi ini. Di fase orientasi ini juga kita diminta untuk menjelaskan tujuan pengobatan kita, tindakan keperawatan kita. Di fase orientasi ini pun nantinya kita diminta untuk meminta persetujuan pasien akan tindakan yang kita lakukan. Kemudian tahap kerja. Tahap kerja, tahap di mana kita melaksanakan tindakan keperawatan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Bagaimana perawat mampu mengakhiri perbincangan yang dilaksanakan, komunikasi yang dilaksanakan, ya. Nah, kira-kira respon apa yang dirasakan oleh pasien dan mampu melaksanakan kontrak untuk selanjutnya. Oke, karena ini jam kritis, ya, sudah habis makan, sudah mengantuk, sudah capek, setengah hari, tolong gerak-gerak dulu. Ayo berdiri semua. Berdiri. Gerak-gerak dulu. Boleh? Oke, sudah? Regangkan tangan, kaki. Oke, siap? Silakan dulu. Sekarang kita mulai game. Nah, ada sedikit gap dari nurse. Oke, jadi orang sepakat dulu bersama untuk aturan games ini. Jadi aturan games ini, tangan kalian, mana tangan kalian? Angkat dulu. Tangan kalian ini tutup. Ya, tutup ya. Nanti nurse kasih kasus, nanti kalian analisis. Tahap apakah itu dalam tahap komunikasi. Jadi 1 itu adalah tahap pra-interaksi. 2 tahap orientasi. 3 tahap kerja. 4 oke. Diingat ya. 1 pra-interaksi, 2 orientasi, 3 tahap kerja. Oke. Nah, sekarang berdiri Jo supaya kelihatan. Balik sana. Oke. Nah, tidak saling melihat satu dengan yang lain ya. Kalau nurse kasih kasus, angkat tangan tanpa melihat teman yang lain. Jawaban teman yang lain. Jadi boleh dari bawah dulu tangannya. Nah, nanti kalau nurse kasih kasus, langsung angkat tangan, tunjuk jari kalian. Oke, boleh? Oke, kita mulai. Tahap yang pertama. Oh, maaf, kasus yang pertama. Perawat memberikan senyum, salam, dan sapa. Oke, turun tangan. Kasus yang kedua. Pasien menanyakan respon
atas tindakan keperawatan yang dilakukan. Oke, baik. Sudah paham ya sebagian besar, berarti ini sudah benar. 2 soal benar semua. Perawat melakukan eksplorasi perasaan, mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasiennya. Tahap apakah ini? Oke. Turun tangan. Perawat melaksanakan tindakan keperawatan kepada pasien dengan memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Berarti bisa dipahami ya. Semua benar semua, luar biasa kelas ini. Oke, kita lanjut. Sikap komunikasi dalam komunikasi terapeutik. Jadi, ada beberapa sikap yang harus dipertahankan ketika kita melaksanakan komunikasi dengan pasien kita. Jadi, yang pertama itu adalah menghadirkan diri secara spesifik. Ini adalah merupakan kunci dari sikap komunikasi terapeutik. Ada yang bisa menjawab kenapa perawat harus menghadirkan diri secara spesifik kepada pasien? Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa kalau salah. Ayo, coba kalian pikirkan apa yang kalian pikirkan. Kenapa ya kita sebagai seorang perawat ketika melakukan komunikasi dengan pasiennya itu harus menghadirkan diri secara spesifik. Supaya dapat dipercaya. Ada lagi? Terima kasih Natalia. Ada lagi jawaban yang lain? Ayo. Kenapa ya? Perawat harus menghadirkan diri secara spesifik. Kenapa? Karena Natalia bilang supaya dapat dipercaya. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Marsyanda? Supaya bisa membantu pasien mencapai tujuan. Betul sekali. Nah, dari 2 jawaban ini kita dapat mengembangkan bahwa dengan komunikasi terapeutik kita harus menjaga sikap yang kuncinya adalah menghadirkan diri secara spesifik supaya pasien kita merasa dihargai. Coba kalian berbicara dengan orang lain tapi fokus orang itu tidak pada kalian. Ada perawat yang judes-judes, datang menanyakan, tidak melakukan kontak mata, tidak menghormati pasien, privasi klien tidak dijaga. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa ketika pasien bisa merasa dihargai, pasien juga akan membentuk kepercayaan kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Natalia dan Marsyanda, supaya tujuan kita tercapai. Jangan cuek-cuek, jangan statue. Toh, stel cuek. Tidak boleh statue. Mau batuk silakan. Oh, makan dodol kata. Nah, jadi itu kuncinya. Mau izin dulu? Oke, jadi itu ya, supaya pasien kita merasa dihargai. Ketika kita mampu menghadirkan diri secara spesifik. Bahwa pasien juga akan menganggap kita ini benar-benar ada. Begitu. Cara menghadirkan diri secara spesifik yang pertama adalah dengan berhadapan.
Tapi teknik berhadapan ini kita harus melihat ya. Karena komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang terencana, kita sudah tahu kondisi pasien kita, maka kita pun harus bisa mengambil posisi kita sesuai dengan diagnosa. Jangan pasien TBC, orang ada berhadapan muka dengan pasien, ya. Selalu orang definisi berhadapan itu ada di samping pasien, bukan ada di depan. Jadi ada di mana? Di samping pasien. Ya, bukan ada di depan. Nah, kemudian mempertahankan kontak mata. Kontak mata kita harus dipertahankan ketika melaksanakan komunikasi dengan pasien. Kemudian membungkuk ke arah klien. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab kenapa sikap terbuka? Kira-kira, kenapa sikap terbuka? Menunjukkan bahwa apa? Kenapa mempertahankan sikap terbuka? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus sikap terbuka, Gloria? Supaya apa? Siap. Jangan gugup, Gloria. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan ujian nasional. Supaya apa? Siap untuk membantu pasien. Betul sekali. Gloria tahu jawabannya tapi malu. Ya, tidak boleh malu-malu. Mau jadi perawat harus mampu berkomunikasi dengan baik tuh. Nah, jadi betul sekali yang Gloria bilang supaya siap membantu pasien. Jangan ada perawat yang datang-datang ke pasiennya dengan menunjukkan sikap tertutup. Apa tuh sikap tertutup? Sikap tertutup itu apa ini DP nama? Statue yang pertama, kemudian tangan terlipat, tuh itu menunjukkan sikap tertutup. Kalau sikap terbuka itu orang tangan itu ada di paha, ya. Sikap terbuka itu. Jangan pernah datang kepada pasien terus begini. Itu menandakan kita tidak siap untuk membantu pasien. Kita akan ngalah. Nah, ketika tangan kita terbuka, saya siap membantu Anda. Itu yang akan dilihat oleh pasien kita. Kemudian tetap rileks. Nah, contoh ini seperti yang tadi, video tadi. Karena gugup, akhirnya apa yang telah dia lakukan di tahap prainteraksi, dia sudah latihan, tetapi karena terlalu gugup, tidak rileks, pada akhirnya dia salah melakukan, tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan karena terlalu gugup. Puji Tuhan tadi Gloria tidak gugup, walaupun dia gugup dia mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beberapa teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama sudah jelas ini ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian oke, ini selanjutnya klarifikasi kembali apakah informasi yang diberikan dari perawat ini sudah sampai kepada pasiennya. Harus ada klarifikasi kembali. Jangan hanya menyampaikan. Itu artinya perawat itu hanya fokus memberikan informasi tetapi tidak mau mendengarkan. Jadi harus ada klarifikasi. Kemudian memfokuskan. Ini banyak kali ditemui di pasien lansia. Kenapa? Saking banyaknya pengalaman
yang mereka miliki, nanti kalian akan praktik di gerontik bertemu dengan pasien lansia, itu banyak sekali cerita dari masa lalu, zaman penjajahan akan diungkit. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan topik kita, maka kita harus memfokuskan, menyatakan hasil observasi, menawarkan informasi. Ya, nah ini yang unik ya. Kenapa teknik komunikasi itu diam, sementara yang ada di pikiran kita itu kalau berkomunikasi berbicara, ya kan? Nah, kenapa diam merupakan salah satu teknik dari komunikasi terapeutik? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa diam menjadi salah satu teknik komunikasi terapeutik? Ayo, Bulandea. Kenapa diam, Bulandea, menjadi teknik, salah satu teknik komunikasi terapeutik? Karena ingin menunggu jawaban dari pasien. Jadi ingin menunggu jawaban dari pasien. Ada lagi yang lain? Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Wulandea, bahwa kita memberikan kesempatan kepada pasien kita untuk mengungkapkan perasaannya, untuk memberikan informasi. Jadi kita harus diam. Jangan jadi perawat yang tidak ada DP space, tidak mampu mendengarkan pasien, tidak diam sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pasiennya untuk mengeksplorasi perasaannya. Jadi ini teknik komunikasi terapeutik, salah satunya adalah dia. Kemudian adalah meringkas, jelas, memberikan penghargaan, apalagi oke, terus kemudian nah, banyak kali ya dalam pengkajian kita menemui kasus-kasus pasien itu cerita, oh begini-begini, sepotong. Tugas kita sebagai seorang perawat, kita harus mampu menempatkan urutan kejadian itu secara berurutan. Oh, jadi jam berapa dang ibu ada pusing, terus jam begininya ada apa. Jadi kita harus mampu menganalisis kejadian secara berurutan. Karena kadangkala informasi yang kita dapatkan dari pasien itu tidak berurutan. Ya kan? Benar kan? Kadang cerita ini, kadang ada keluhan ini, tidak berurutan. Urutan itu menjadi penting dalam kita menyusun suatu diagnosa keperawatan, masalah keperawatan nantinya yang akan timbul. Sama dengan ketika kita mengembangkan pathway, itu ada DP perjalanan, apa duluan yang mau muncul, tuh tanda-tanda klinis apa yang ditimbulkan. Itu menjadi penting. Tugas kita ini ya, menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan. Kemudian lanjut. Iya. Terakhir perenungan. Kenapa perenungan ini menjadi teknik komunikasi terapeutik? Karena perawat itu juga harus melaksanakan perenungan. Ketika mampu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Definisi dari apa itu? Apa Nendis? Empati. Betul sekali. Perawat harus menunjukkan sikap empati. Mampu juga merasakan bagaimana kira-kira kalau ada di dalam posisi pasien ini. Mengadakan perenungan. Ini berat ya. Informasi ini kalau orang berikan itu berat. Seperti contoh yang tadi, dalam keadaan terminal. Jadi harus menunjukkan atau memilih perkataan yang baik. Orang harus menunjukkan empati kita untuk sesuatu yang mungkin menyakiti pasien. Bagaimana kira-kira kalau kita ada di posisi seperti itu? Terus ada perawat yang tambah menyakiti hati kita. Kadangkala di media sosial
Sekarang itu tren. Pasien marah kepada perawat, perawat marah kepada keluarga pasien. Saling cekcok, beda pendapat, bertengkar bahkan. Karena itulah yang kita alami. Coba kita jadi keluarga pasien. Kita harus memahami kondisi mereka yang sakit dan kita yang sehat. Mereka yang bukan profesional dan kita yang profesional. Kita yang adalah seorang perawat dengan mereka yang bukan seorang perawat. Menempatkan diri, ya. Kita sekali lagi akan menjadi seorang yang profesional. Mau tidak jadi profesional? Mau. Harus mampu menempatkan diri. Tidak ada bedanya dong kita dengan orang awam ketika kita adu mulut. Memang kadangkala, kenapa ini perawat kadangkala itu menjadi dikatakan bahwa perawat itu dijadikan bulan-bulanan oleh keluarga pasien, dihina, dibentak, sumber kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Tetapi kalau perawat mengikuti emosinya, itu tidak ada bedanya. Kita harus tahu, kita yang belajar, kita yang tenaga profesional, kita harus bisa menempatkan diri pada situasi-situasi seperti ini. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Misalnya, kalau pasien marah-marah, apa yang orang akan lakukan? Apakah orang tidak akan marah-marah? Tidak. Apa yang kita lakukan? Menenangkan. Apalagi dari sini, sebelah sini berarti apa? Dari sini, masa kalah sama kelompok ini? Ayo. Apa? Kalau pasien marah-marah, pertama jawabannya menenangkan. Yang kedua, apa? Apa? Memberikan edukasi. Apa? 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 Memberikan edukasi. Ini Jo. Marsyanda. Marsyanda kalau pasien marah-marah, mesti apa ke orang? Sabar. Oh, sabar. Bukan Jo. Sabar, ya, begitu. Nah, lanjut. Ini ada beberapa sumber hambatan dalam komunikasi. Tadi di awal, review materi sebelumnya bahwa dalam komunikasi terdapat hambatan. Begitu juga dalam melaksanakan komunikasi teraupetik. Ada berbagai macam hambatan. Yang pertama itu adalah hambatan sosiodemografi atau karakter sosial dan demografi atau latar belakang yang berbeda-beda. Ini banyak kali terjadi kepada kalian. Dapat pasien cowok ganteng, single, belum kawin, toh? Kadangkala menjadi hambatan dalam komunikasi. Pasien, diperiksa oleh perawat cantik, baik hati. Keluhannya ada di bagian-bagian vital, tidak mampu mengungkapkan. Begitu sebaliknya, walaupun kalian perawat, kalian juga bisa jadi pasien. Ketika datang perawat, cowok, ganteng, single, malu memberikan informasi, bisa jadi hambatan komunikasi. Ada juga budaya tadi seperti Melani dah bilang, ada budaya, bahasa yang melatar belakangi sehingga terjadi hambatan komunikasi. Ketika kita orang Manado jadi perawat, lulus PNS di Jakarta sana, menyesuaikan usaha, tapi namanya orang Manado dimanapun pergi dan berada tetap tas lab, kepeleset.
Bahasa Manado. Kadang kalau gitu, aduh, banyak ya contoh-contoh yang kita temui tersebut. Bahasa kita itu untuk kita, ya kita. Tetapi kita dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kita semua. Maaf, kita salah. Maksudnya pribadi. Padahal siapa yang salah? Kamu menyalahkan orang lain ya? Seperti itu. Terjadi kesalahan persepsi karena ada budaya latar belakang. Nah, kira-kira apa yang menjadi strategi kita untuk menghadapi ini? Apa? Belajar bahasa, kata Ulandia bilang. Ada lagi yang lain? Apa? Ayo. Mana? Kira-kira dalam menghadapi hambatan seperti ini, strategi apa yang kita lakukan? Apa? Kita harus apa? Mengenal bahasa. Mengenal mengenal latar belakang pasien. Itu yang harus kita lakukan di tahap prainteraksi. Makanya sekali lagi komunikasi terapeutik ini kan komunikasi yang direncanakan. Kita harus tahu latar belakang pasien. Oh, pasien ini suku budaya apa? Oh, orang Eropa. Kalau kita bahasa Indonesia tidak bisa dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus. Kalau dia masih muda, kalau dia S1 tidak sekolah, kita tahu identitas pasien. Kita harus mengenal pasien kita untuk mengatasi hambatan sosiodemografi yang bisa terjadi. Paham ya? Paham? Paham. Lanjut. Sumber hambatan komunikasi yang kedua adalah perawat. Kenapa ya perawat ini bisa jadi sumber hambatan komunikasi terapeutik? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ini perawat bisa jadi sumber hambatan komunikasi. Kenapa? Sama dengan video yang tadi. Itu dari perawat toh? Dari sisi perawat toh? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Kenapa perawat jadi sumber hambatan komunikasi? Apa? Ayo. Kenapa? Kenapa ya perawat bisa jadi sumber hambatan komunikasi? Kira-kira sikap apa yang menunjukkan perawat ini? Apa? Jangan berbisik-bisik. Semua bilang, jangan berbisik-bisik. Apa? Apa? Jangan menunduk-nunduk. Oh, Adolfina. Ayo, Adolfina. Adolfina, apa? Kurangnya empati. Kurangnya empati, betul sekali. Yang sudah kita bahas tadi semuanya. Ada kurang empati, ada perasaan lelah, shift seharian, dinas malam, mengantuk, pasien datang, harus melayani, harus senyum, atau beban kerja yang terlalu berat, dan lain sebagainya. Itu yang merupakan kondisi perawat yang tidak kadangkala menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Tidak sabar, tidak rileks, terlalu gugup, tidak merasakan empati pada klien dan lain sebagainya. Banyak sekali hal internal dari perawat tersebut yang bisa menghambat proses komunikasi. Ya, berarti strateginya apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Kalau itu dari internal perawat itu sendiri, gampang dong jawabannya. Apa kira-kira? Jadi harus profesional. Ya, harus profesional perawatnya. Harus introspeksi diri.
Oh, kemampuan komunikasi saya masih kurang. Saya orangnya gugupan. Tidak mengapa. Berarti harus banyak berlatih. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak berlatih. Itu skill, komunikasi itu skill. Aduh, Nes, kita kok malu. Kita tahu, kita malu. Kita gugup. Malu, gugup itu wajar. Itu merupakan ungkapan emosional kita. Menjadi salah satu yang sudah melekat pada diri kita. Sama, Nas juga gugup. Nas juga takut. Tapi bagaimana cara kita untuk mengingat kembali sumpah dan janji kita? Iya toh? Menjadi tenaga yang profesional. Tidak melibatkan perasaan pribadi kita kepada pasien kita. Seperti itu. Ya, itu dari sisi perawat. Dari sisi pasien, kira-kira hambatan apa yang bisa terjadi dari sisi pasien? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Gloria. Ulang, Gloria. Apa? Karena kurangnya pemahaman. Ada lagi bisa menambahkan? Apa? Oke, apa? Ulang. Tidak mau memberikan informasi. Tidak mau memberikan informasi. Betul sekali ya. Yang Gloria Novia katakan bahwa banyak aspek, banyak faktor dari pasien tersebut yang bisa menghambat proses komunikasi tersebut. Dari tidak ingin memberikan informasi, bersikap apatis, karena kurangnya pemahaman, akhirnya terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, tadi yang Des katakan ada sikap maladaptif ataupun sikap tadi yang orang bilang statue, ada yang sikap cuek, ada juga yang bersikap apatis. Tahu apa itu apatis? Sudah banyak kali bilang dalam pergaulan kita, dia apatis. Dalam pengkajian apatis itu apa kira-kira? Bisa menggambarkan apa? Bu, ini berbeda ya, beda konsepnya dengan ketika kita melaksanakan pengkajian kesadaran GCS pada pasien, itu ada tahap pasien apatis. Tapi beda konotasinya, persepsinya beda dalam komunikasi. Artinya pasien tidak merespon. Nah, kalau dalam kesadaran kan apatis itu pasien tidak merespon karena kondisi medis, begitu ya. Nah, kalau di komunikasi ini pasien tidak merespon komunikasi yang diberikan oleh perawatnya. Jadi bersikap apatis. Ketika informasi sudah diberikan, pasien itu bersikap adaptif dan tidak ingin berubah. Misalnya, orang suka tahu bahwa merokok dapat memperberat kondisi sakit bronkitis yang dialami pasien, tetapi pasiennya tidak mau berubah. Itu juga kadangkala yang menjadi hambatan dalam komunikasi. Sikap apatis ini tidak ingin merespon. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini, hambatan ini? Kalau pasien bersikap apatis atau kurang pengetahuan. Apa? Bilang kuat. Pendekatan dan dekat edukasi. Oke, memberi pendekatan dan memberikan edukasi, betul sekali gitu. Ya, apalagi kita dituntut. Nanti kalian di tingkat 3 nanti ya akan melaksanakan
atau akan mengangkat kasus dalam KTI kalian nanti ya di tingkat 3, kalian harus mampu memberikan edukasi kesehatan. Itu tujuannya nanti. Ya, betul kan? Nanti harus mampu memberikan edukasi. Jadi supaya tantangan seperti ini tidak terjadi. Apalagi pada pasien-pasien yang dalam tanda kutip tadi apa kata nama? Apatis. Tidak ingin berubah. Jadi harus dari pasiennya, harus dari perawatnya yang benar-benar memberikan motivasi, memberikan pemahaman, memberikan pendekatan, dan tetap memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian ada fasilitas kesehatan. Kenapa fasilitas kesehatan ini bisa menjadi sumber hambatan dalam komunikasi? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Karena apa? Kekurangan apa? Apa Nendis? Kekurangan? Fasilitas kesehatan. Kasih kuat lagi. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Oke, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Betul. Kadang-kala coba kalian jadi pasien. Terus yang kalian harapkan di fasilitas kesehatan itu tidak memadai. Misalnya pasien membutuhkan USG, sudah diberikan edukasi pada pasiennya, ya harus pindah fasilitas kesehatan yang lain. Emosilah dia, tidak terimalah dia. Apalagi dengan sistem sekarang ya, dalam tanda kutip, jaminan kesehatan yang mengharuskan dari vaskes ini, pindah vaskes itu, dan lain sebagainya. Kadangkala itu yang memicu emosi dari pasien tersebut, dan kadangkala juga memicu emosi perawat. Kita sudah berdedikasi, Mas. Apa daya, fasilitas tidak memadai. Kadangkala itu juga yang menghambat komunikasi. Orang sudah sabar menjelaskan, tapi pasien tidak terima. Orang sudah sabar, aduh maaf Bapak Ibu, misalnya kalian perawat di UGD. Di UGD tidak bisa terima kalau cuma mual-mual, cuma panas 1 hari. Belum 3 hari, tidak bisa diterima, harus pergi ke vaskes tingkat 1. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien tersebut agar mau menerima kondisi tersebut? Nah, itu juga sekalian menjadi strategi kita untuk menghadapi hambatan komunikasi ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Ada yang mau ingin bertanya? Jelas? Pertanyaan bebas enggak ada? Enggak ada? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada? Enggak ada? Ada? Tanya kalau mau tanya. Oke, mumpung toh dapat 2 SKS. Oke. Kalau tidak ada sudah jelas, maka sekarang kita akan bahagi dalam 2 kelompok, ya. Kita akan membahas ada 2 kasus di sini. Untuk kalian di sini sudah 4-6, 1 orang boleh pindah sebelah sini. Ayo Gloria pindah di sebelah, ini saja ya kelompok kecil. Silakan kalian membuat lingkaran. Silakan diskusikan kasus ini. Kasus yang pertama akan dibahas oleh kelompok 1, kelompoknya Gloria. Kelompok 2 akan dibahas oleh kelompoknya Nendis dan kawan-kawan. Jadi kelompok 1 untuk kalian ini merupakan perawat yang bertugas di UGD. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan diare akut selama 2 hari, badan lemas dan terlihat pucat. Namun ketika Anda mendekat untuk melakukan pengkajian, anak tersebut menangis dan menolak untuk didekati. Orang tuanya mengatakan bahwa anaknya trauma dengan perawat karena pernah beberapa kali disuntik.
Strategi apa yang akan dibuat untuk mengatasi hambatan komunikasi ini? Ya, buat strategi untuk menghadapi kasus seperti ini. Ya, teknik-teknik apa yang bisa kalian lakukan untuk kasus seperti ini? Oke, jelas kelompok 1? Jelas? Kelompok 2 ini ada kasusnya. Jadi kelompok 1 membahas tentang anak ya, komunikasi pada anak. Kemudian yang kelompok 2 kasusnya seperti ini. Seorang lansia dengan diagnosa hipertensi mendapatkan resep obat antihipertensi amlodipin 5 mg dengan dosis 1 kali 1 yang diminum pada pagi hari dan kandesartan 5 mg 1 kali 1 juga diminum di malam hari. Strategi apa yang akan dibuat untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang aturan minum obat tersebut agar tidak terjadi hambatan komunikasi? Jelas? Jelas kelompok 2? Oke, silakan buat. Ya. Strategi komunikasi apa yang akan dibuat? Terus kasih waktu 5 menit, boleh?
Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, cukup waktu untuk diskusi. Silakan kembali menghadap ke depan. Oke, kalau begitu mari bersama-sama kita masuk dalam kasus yang pertama. Nanti kelompok 1, ayo silakan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, siapa yang mau menjadi juru bicara? Ayo. Kelompok 1 silakan. Ayo. Iya. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan diare akut selama 2 hari, badan lemas dan terlihat pucat. Namun ketika Anda mendekat untuk melakukan pengkajian, anak tersebut menangis dan menolak untuk didekati. Orang tuanya mengatakan bahwa anaknya trauma dengan perawat karena beberapa kali disuntik. Strategi apa yang dibuat untuk mengatasi hambatan komunikasi ini? Kami dari kelompok menyarankan untuk menggunakan strategi melibatkan orang tua sebagai mediator. Contohnya menanyakan kepada orang tua, biasa anak ibu kalau terjadi begini itu gejala apa atau terjadi sakit apa, seperti itu. Jadi melibatkan orang tua sebagai mediator. Bagaimana pendapat dari kelompok 2? Apakah sependapat atau ada strategi lain yang ingin ditambahkan? Hai, bagaimana? Setuju atau ingin menambahkan?
Ayo, kalau terjadi kasus seperti ini, dari analisis kelompok 1 mengatakan melibatkan orang tua sebagai mediator. Kalau kelompok 2 ada pendapat lain? Setuju? Setuju? Hah? Bukan cuma sebagai mediator, dalam proses perawatan juga. Oke, jadi menurut kelompok 2, bahwa orang tua ini bukan hanya sebagai mediator, tetapi melibatkan langsung orang tua dalam proses keperawatan. Bagaimana kelompok 1 menerima? Sepakat? Kita sepakat? Oke, sepakat. Dalam kondisi ini, kita harus melibatkan orang tua dalam setiap tindakan yang dilakukan. Mengingat ini anak yang berusia 3 tahun. Informasi yang akan didapatkan dari anak umur 3 tahun itu belum tentu valid. Ya, jadi kita melakukan pengkajian ini ya. Ketika Anda mendekat untuk melakukan pengkajian, apakah di pengkajian ini langsung membawa jarum suntik? Tidak, kan? Tidak. Pengkajian itu kita hanya mencari informasi. Jadi strategi yang harus kita lakukan, ya mencari informasi kepada orang tua. Kita tidak perlu terlalu mendekat pada anak tersebut, karena bisa jadi dia menangis terus. Dia akan lebih takut lagi kepada kita. Nanti di tindakan keperawatan, kita minta bantuan orang tua, ya, untuk terlibat langsung dengan tindakan keperawatan. Tetapi dalam kasus ini, lihat ya, bahwa ini baru melakukan pengkajian. Sementara pengkajian tidak bisa langsung ditanyakan pada anak usia 3 tahun. Jadi pengkajian harus dilakukan pada orang tua atau kepada siapa yang bersama-sama dengan anak ketika gejala-gejala klinis itu dirasakan. Jelas? Oke. Begitu ya, kelompok 1 bisa diterima? Oke. Kita lanjut pada kasus yang kedua. Bagaimana? Siapa yang ingin menjawab menjadi ketua kelompok? Nanti ketua kelompok. Dengan kasus seorang lansia dengan diagnosa hipertensi mendapatkan resep obat antihipertensi. Amlodipin 5 ml 1 kali 1 diminum pada pagi hari dan Candesartan 5 mg diminum di malam hari. Strategi apa yang akan dibuat untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang aturan minum obat tersebut agar tidak terjadi hambatan komunikasi? Yang terang kelompok boleh mengasih strategi. Yang pertama itu terang boleh menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Terang mesti hindari itu bahasa-bahasa medis karena yang pastinya banyak tuh orang awam yang minta itu bahasa medis. Jadi terang mesti kasih bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kedua, terang boleh mau kasih gunakan bantuan visual. Contohnya terang boleh mau kasih warna. Ini obat amlodipin ini diminum pada pagi hari, terang boleh kasih warna putih. Ini yang Candesartan diminum pada malam hari, terang boleh kasih warna hitam. Supaya untuk klien ini tahu kalau yang putih ini minum pada pagi hari, kalau yang hitam ini minum pada malam hari. Mungkin teman-teman boleh tambahkan. Selanjutnya, tanyakan pada pasien apakah penjelasan yang diberikan sudah dimengerti. Jika pasien mengatakan sudah mengerti penjelasan yang diberikan, dan jika pasien belum mengerti penjelasan yang diberikan, kita boleh memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Dari kelompok 1 mungkin yang ingin menambahkan? Itu sudah lengkap dan jelas? Aduh, ada? Aduh. Ada?
Ada atau sudah sepakat? Oh, mau tambah, silakan. Jadi tambahan kalau misalnya orang pasien ada penurunan sistem pendengaran, orang boleh libatkan keluarga misalnya anak. Melibatkan keluarga. Apalagi kalau pada pasien lansia. Harus melaksanakan, tadi sudah cukup lengkap yang dibahas oleh kelompok 2 ya. Memberikan warna, melakukan klarifikasi, juga menanyakan kembali, menjelaskan kembali, melibatkan keluarga. Ada lagi yang lain? Atau sudah sepakat? Sepakat? Oke, sepakat. Kita sepakat dengan kelompok 2 bahwa itulah strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kasus seperti ini. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang kompleks ya, yang bisa terjadi yang bisa kita temui nanti di lapangan. Kita harus bisa menyesuaikan diri, melakukan fleksibilitas ketika kita bertemu dengan berbagai macam sikap karakter pasien kita. Sekali lagi nurse mau katakan, kita tidak bisa memilih pasien kita. Kita yang harus menyesuaikan diri. Karena siapa yang profesional? Perawat, bukan pasiennya. Oke? Mampu dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Kalau begitu, nurse mau tanya 1 atau 2 orang. Apa yang kalian dapatkan dari perkuliahan ini? Ayo. Siapa yang bisa menjawab, nurse kasih poin. Sama tadi, setiap yang aktif dalam diskusi pasti ada poin yang akan diberikan. Ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita? 1 atau 2 orang yang tanya kepada Melani. Oke, silakan. Jadi yang kita dapat saat mengikuti perkuliahan ini, di mana komunikasi itu sangat penting antara pasien dan perawat. Komunikasi sangat penting bagi pasien dan perawat. Ada lagi yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini? Ayo, siapa? Ayo, jangan malu-malu. Jangan dipendam. Ada lagi yang bisa menyimpulkan komunikasi terapeutik apa itu? Komunikasi terapeutik, ada yang bisa menyebutkan definisi? Ayo, angkat tangan yang bisa menyebutkan definisi komunikasi terapeutik apa? 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 Ada? Siapa yang bisa mengatakan komunikasi terapeutik apa? Komunikasi yang terjalin antara pasien dan perawat. Komunikasi yang terjalin antara pasien dan perawat. Komunikasi yang apa tadi? Profesional dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, ada berapa tahapan komunikasi? Angkat tangan. Angkat apa-apa? Tahap prainteraksi, tahap perkenalan atau orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Jadi bisa dipahami ya perkuliahan kita pada hari ini. Karena tadi ada pre-test, sekarang kita masuk dalam post-test. Oke, siapkan gadget kalian masing-masing. Kita masuk dalam post-test ya. Dengan ini. Join myquizzes.com dengan kode 226137.
Sudah? Sudah bisa join? 226137 kodenya. Oke, kita mulai ya. Kalau semua sudah join, kita akan mulai. Start. 3, 2, 1. Go. Ya, Dea ada di posisi 1, disusul oleh Gita. Nendis memimpin. Disusul Novia. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah? Next end ya. Ya, posisi 1 dimenangkan oleh, selamat kepada Nendis. Ya. Nendis, Gita, dan Natalia. Ya, sudah meningkat ya akurasinya. Oke, jadi semoga perkuliahan kita pada hari ini boleh bermanfaat untuk boleh menjadi bekal untuk kalian menjadi perawat-perawat yang profesional. Selanjutnya ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah dengan deadline 3 hari dari sekarang ya. Kalian akan membuat ringkasan pada materi hari ini. Kemudian akan membuat masing-masing 2 skenario kasus, hambatan komunikasi dan strategi penyelesaiannya. Seperti kasus yang tadi, Nes katakan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang bisa kalian temui. Mungkin dari pengalaman pribadi, kalian sebagai seorang pasien, ataupun ketika melaksanakan praktek di rumah sakit, silakan kalian angkat
masing-masing setiap orang membuat 2 skenario kasus dengan hambatan komunikasi yang terdapat di dalamnya. Kemudian kalian buat juga strategi penyelesaiannya. Jelas untuk tugas ini? Ada pertanyaan? Nah, nanti tugas ini bisa kalian kirimkan di dalam portal akademik kita, istikasbetes.tomohon.ikampus.com. Jadi bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa jelas ya untuk penugasan ini. Baik, kalau begitu kita akan akhiri sesi kita pada saat ini. Dan semoga perkuliahan ini dapat membawa manfaat dan minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali untuk membahas tentang komunikasi yang diterapkan pada pasien berdasarkan usia. Kita akan membahas komunikasi pada anak, remaja, dewasa, dan lansia. Diharapkan kalian bisa membaca terlebih dahulu referensi-referensi yang berhubungan dengan topik-topik tersebut agar perkuliahan kita minggu yang akan datang juga dapat berjalan lancar seperti pada hari ini. Oke, sekali lagi Ners mau bertanya, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau begitu kita akan selesaikan perkuliahan kita akan menutup rangkaian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ners ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang telah kalian berikan. Semoga sukses. Selamat sore. Tepuk tangan untuk kalian semua.